Ya, berdemo itu adalah sesuatu yang lumrah ya. Malah, jika ada yang berdemo, nah itu mencirikan negara ini demokrasi tetap berjalan. Nah, saya mencikapi tentang pada waktu demo mahasiswa BEMSI, yaitu ketika Presiden Joko Widodo malah terbang ke Kalimantan, yaitu untuk meresmikan pabrik biodiesel kalau nggak salah. Tetapi mahasiswa sindir Jokowi yang kabur ke Kalimantan saat tahu akan didemo. Ya, menurut saya bukan kabur lah. Presiden Joko Widodo tidak seperti itu. Saya malah jadi ingat kemarin pada tahun 2016 saat Presiden Joko Widodo mendatangi jutaan massa aksi 212. Jokowi dengan gentle, bahkan inisiatif sendiri. Jokowi datang dan sholat bersama dengan massa aksi tersebut. Jokowi tidak anti di demo ya. Ya, kemungkinan kalau jadwalnya tidak bertabrakan dengan kunjungan kerja di Kalimantan, kemungkinan Presiden Joko Widodo pasti akan mendatangi masa aksi demonstrasi. Mungkin sih. Tetapi kemungkinan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo lebih penting mungkin. Tetapi Presiden Joko Widodo lagi-lagi tidak kabur lah menurut saya. Memang sudah jadwalnya Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kalimantan. Tetapi kalau sindir kabur sih tidak lah. Presiden Joko Widodo juga pernah mendatangi jutaan massa aksi didatangi Presiden Joko Widodo. Ya, Presiden Joko Widodo menurut saya sangat gentle. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sebut Jokowi kabur. Jokowi pernah datangi jutaan massa di Monas. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia menjadi salah satu organ yang vokal menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka juga turut protes di jalan, bergabung bersama gelombang demonstrasi yang memuncak pada Kamis 8 Oktober 2020 lalu. Selepas aksi tersebut, BEMSI merilis jumlah pernyataan sikap soal penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang masih akan terus digaungkan hingga Beliat itu dibatalkan. Aliansi BEMSI pun menyoroti sikap pemerintah dalam menghadapi gelombang protes tersebut. Kami Aliansi BEMSI menegaskan dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menanamkan niat dan usaha yang kuat bahwasanya kita belum kalah, ungkap Koordinator Pusat Aliansi BEMSI Remi Hastian melalui keterangan tertulis. Aliansi BEMSI mengklaim tetap akan mendesak agar Undang-Undang Cipta Kerja dapat dibatalkan, termasuk dengan mendesak Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Perpu. Sebab puncak demonstrasi pada Kamis lalu dianggap tak membuahkan hasil lantaran Jokowi justru pilih berkunjung ke Kalimantan untuk menengok kawasan lumbung pangan. Alih-alih menemui dan berdialog dengan demonstran, eskalasi gerakan mahasiswa dan masyarakat dibangun tidak hanya terbatas pada tanggal 8 Oktober saja, tetapi narasi perjuangan penolakan akan terus kami gaungkan sampai pemerintahan Republik Indonesia, dalam hal ini Presiden, mengeluarkan Perpu untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Aliansi BEMSI juga menyayangkan kepergian Jokowi yang memilih pergi ke Pulau Kalimantan Tengah untuk menengok kawasan lumbung pangan, diantaranya sawah dan peternakan bebek, ketimbang menemui para demonstran. Sangat disayangkan pecahnya aksi massa saat itu. Lagi dan lagi Presiden RI, dalam hal ini Joko Widodo, tidak bersedia hadir menemui massa aksi, justru menyampaikan konferensi pers setelah aksi selesai di Istana Bogor, kata Remi. Padahal Jokowi jadi tumpuan harapan masyarakat yang merasa dirugikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden punya kekuatan dan kekuasaan untuk menerbitkan Perpu guna membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Seandainya ia mau menggunakannya untuk membela buruh, narasi yang kita perjuangkan pada hari itu ternyata nihil. Karena Presiden RI pada saat itu melanjutkan perjalanan dinas ke Kalimantan Tengah untuk melihat titik di sebuah peternakan. Aliansi BEMSI juga menganggap pemerintah telah memutarbalikkan narasi di elemen masyarakat dalam menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sebab pemerintah menuding bahwa gelombang pro massa dilatar belakangi oleh hoax dan disinformasi seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, atau bahkan disponsori pihak tertentu seperti dituduhkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam hal ini pemerintah dan juga lembaga kesayangannya DPR mengesahkan undang-undang siluman karena draft final pun tidak tersedia untuk diakses publik, kata Remi. Sembrono bila dikatakan demikian. Penolakan digaungkan serentak di berbagai wilayah dan juga disurahkan oleh akademisi, LSM, NGO, buruh, mahasiswa, serta elemen masyarakat lainnya. Jelasnya, Aliansi BEMSI beranggapan pemerintah justru membuat keresahan baru di tengah masyarakat dengan tuduhan-tuduhan tersebut.
Padahal pemerintah semestinya mengemban tanggung jawab dan transparan dan terbuka ketika membahas Undang-Undang Cipta Kerja, bukan menutup-nutupi dari publik. Pemerintahlah yang menciptakan kebohongan serta membuat disinformasi yang sesungguhnya di mata publik, karena masyarakat tidak diberikan ruang untuk mengakses informasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan, ujar Remi. Menanggapi hal tersebut, Fahrul mengatakan langsung kepada Ketua BEM UI Leon Alvinda bahwa Jokowi berterima kasih atas aksi demo yang berlangsung pada Kamis kemarin. Kemudian Fahrul menyampaikan jika Jokowi merespon baik kritik rapor merah untuk para menterinya yang dilayangkan BEM UI. Terima kasih banyak ini kepada BEMSI. Yang penting menurut saya kehadiran teman-teman ini baik dalam bentuk kritik semacam ini, kata Fahrul dikutip Isu Bogor dari kanal YouTube Karni Ilyas pada Minggu 24 Oktober. Karena Pak Jokowi juga ketika Leon membuat gambar di medsos juga Jokowi bilang terima kasih. Lebih lanjut, jubir presiden itu mengatakan jika RI 1 mengharapkan agar publik menghargai para mahasiswa yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Sebab tambah dia, itu artinya demokrasi sedang baik-baik saja di Indonesia ini. Presiden sekali lagi menyatakan terima kasih bahwa kita tetap harus menjaga demokrasi kritik di Republik ini. Karena itu teman-teman mahasiswa tetap bisa demo, tegas Fahrul. Diketahui Presiden Joko Widodo memutuskan melakukan sholat Jumat bersama masa aksi Bela Islam Jilid 3 di halaman Monumen Nasional pada Jumat 2 Desember 2016 yang lalu. Presiden melakukan sholat didampingi Wapres Yusuf Kala dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Panglima TNI Jenderal Gatot turut mengawal Presiden menuju lokasi. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menceritakan keputusan menemui peserta aksi itu murni inisiatif Presiden Jokowi. Ya, tadi Pak Presiden sendiri memutuskan setelah tentu mendengar banyak pertimbangan dari berbagai kalangan. Tapi pada akhirnya, putusan diambil sendiri oleh Presiden, ujar Lukman di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Lukman mengatakan, tidak ada yang menduga Presiden Jokowi bakal memutuskan melaksanakan sholat Jumat bersama pendemo. Apalagi situasinya hujan turun dengan deras di sekitar kawasan Monas dan Istana Negara. Jokowi pukul 11.40 waktu Indonesia bagian Barat. Jokowi yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Lukman keluar dari Istana Merdeka. Saat itu ternyata Jokowi sempat meminta pertimbangan para menteri apakah tetap menuju Monas atau tetap di istana. Sempat terhenti lalu meminta pertimbangan, sebagian ada yang menyarankan untuk diurungkan saja niat ke sana dan sebagian menyarankan terus saja, dan Bapak Presiden memutuskan terus. Itu 2 kali, beber Lukman. Dan putusan itu mendekati saat azan sholat Jumat tadi. Jadi memang tenggang waktunya sangat singkat sekali, sambungnya. Bukan tanpa alasan Jokowi memutuskan menemui para pendemo. Jokowi ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada umat Islam yang melaksanakan aksi Bela Islam Jilid 3 dengan damai dan tertib. Jokowi sadar betul masa aksi datang membawa niat baik dan tulus dari rumahnya masing-masing. Karenanya Bapak Presiden perlu untuk langsung hadir untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi tuntasnya. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo akhirnya menemui masa pendemo dan berbicara di atas panggung yang disediakan di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Usai salat Jumat, Jokowi langsung mengucapkan terima kasihnya lantaran masa beraksi secara damai. Yang saya hormati, yang saya muliakan para ulama, kiai, habaib, pak ustadz, hadirin dan hadirat yang pada saat ini hadir, ujar Jokowi yang didampingi sejumlah menteri dan para stakeholder lainnya pada Jumat 2 Desember 2016 yang lalu. Pertama-tama terima kasih atas doa dan zikir yang telah dipanjatkan untuk keselamatan bangsa dan negara, tambahnya. Kemudian Jokowi juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena seluruh jamaah hadir dengan tertib. Yang kedua, saya ingin berikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena seluruh jamaah yang hadir dalam ketertiban sehingga acara bisa berjalan dengan baik.